dapatnya langsung dalam jumlah banyak kayak gitu. Tidak seperti job order costing satu-satu memenuhi keinginan dari si customer. Tapi kalau proses costing langsung buat banyak dalam satu waktu tertentu yang sudah ditentukan, langsung proses produksi banyak, Nah, hal ini dilakukan di mana? Berarti perusahaan manufaktur. Jadi kalau bikin makanan, snack apa, minuman atau apa itu ya banyak sekalian seperti itu. Itu diproses costing ya dalam satu periode tertentu. Terus diproses costing, kalau kemarin di job order costing itu nggak ada metodenya, tapi kalau diproses costing itu ada metodenya. Ada 3 metode sebenarnya, yaitu FIFO, LIFO, sama average. Namun karena LIFO itu dilarang ya di Indonesia karena tujuannya untuk menghindari pajak, kita nggak ajarkan. Hingga yang kita ajarkan nanti ada 2 metode, average method dan FIFO methods. Ya, average method itu rata-rata, kalau FIFO first in first out. Nanti ada bedanya. Terus dalam proses costing kita mengerjakannya nanti ada di 2 departemen atau lebih, tapi kita contohkan 2 departemen saja. Nah, ada departemen 1, departemen 2, seperti itu. Departemen 3-nya finish good-nya misalnya. Itu masing-masing kita hitung di masing-masing departemennya. Berapa jumlah biaya yang dibutuhkan di masing-masing departemen tersebut. Seperti itu. Itu ya. Nah, jadi intinya kalau di proses costing kita akan menghitung harga pokok produk ya. Terus tadi jumlahnya banyak ya. Ini nggak usah tak baca satu-satu, kalian sudah bisa, tadi sudah saya sampaikan juga. Terus ada standar produknya. Terus ini ada 2 metode yang akan kita bahas, average method dan FIFO. Seperti itu. Nah, untuk metodenya kita hari ini akan average method dulu. Ya, kalau besok kita bahas FIFO method. Di average method untuk perhitungannya baik untuk departemen 1 maupun departemen 2 rumusnya sama, cara mengerjakannya sama. Berbeda nanti dengan FIFO methods. Rumusnya akan berbeda antara departemen 1 dan departemen 2. Jadi ini kalau average method lebih gampang karena rumusnya sama, baik untuk departemen 1 maupun untuk departemen 2. Terus nanti kita akan menyajikan laporan harga pokok produknya seperti apa. Hasilnya itu aja sih, nggak perlu. Nah, terus rumusnya seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama kita akan menghitung unit ekuivalen. Ya, UK atau unit ekuivalen. Unit ekuivalen itu diperoleh dari mana? Finish good ditambah, ini dalam kurung ya, prosentase tingkat serapan yang digunakan di departemen tersebut dikalikan dengan jumlah produk akhirnya, proses work in process akhirnya, akhir di departemen tersebut. Yang ini prosentase dikalikan dengan jumlah work in process akhir, ya, jumlah work in process akhir. Ya, jangan lupa jumlah work in process akhir. Ya, untuk menghitung unit ekuivalen atau UK, saya ulangi lagi, untuk menghitung yang pertama kita menghitungnya UK dulu atau unit ekuivalen. Unit ekuivalen itu diperoleh dari mana? Finish good, jumlah produk jadinya berapa, ditambah kurung buka, jangan lupa kalau nggak dikasih kurung nanti ngitungnya salah, gitu ya. Prosentase tingkat penyelesaian atau serapannya di departemen tersebut dikalikan dengan work in process akhirnya. Jadi tingkat prosentase dikalikan dengan work in process akhirnya dikalikan dulu, baru ditambah dengan finish good-nya. Itu untuk menghitung unit ekuivalen. Terus yang kedua kita menghitung cost per unit atau UC. Ya, cost per unit itu diperoleh dari mana? Beginning cost ditambah dengan current cost itu ditambah dulu, dikerjakan dulu. Beginning cost ditambah current cost ditambahkan terus dibagi dengan unit ekuivalen yang barusan kita hitung di sini. Nah, nanti ketemu dengan unit cost atau cost per unit, ya.
biaya per unitnya berapa. Seperti itu. Terus baru nanti kita menghitung biaya yang dipertanggungjawabkan. Gampang, ini masih gampang untuk average method. Ini dulu rumusnya, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke contohnya? Gampang ya, dua aja nih yang dipegang. Unit equivalent sama unit cost. Unit equivalent itu dari finished good ditambah dengan prosentase penyelesaian dikalikan dengan work in process akhir. Jumlah work in process akhir. Terus, mau tanya, gimana? itu unit konversi sama unit equivalent itu sama, Bu? Ya, unit konversi. Ini saya ketik ini unit equivalent, sorry, ini unit equivalent, ini unit equivalent, salah ketik. Mata benar dulu. Unit equivalent, bukan konversi. Ibu, terima kasih, Bu. Nanti yang disebut dengan konversi, paham ya, kemarin sudah dijelaskan ya, konversi itu apa, yang apa? Konversi. Dulu tidak pernah dijelaskan, konversi yang apa? Konversi, kalau konversi ya, selain apa? Itu loh, biaya konversi itu yang seperti apa? Oh, udah lupa. Selain direct material, gitu loh. Terus ada kata-kata tidak langsung. Nah, kita lihat contoh. Kalau ada contoh ini lebih enak ya. Kita lihat contohnya. Di sini ada perusahaan ya, satu perusahaan Karimun Jawa. Dia melakukan proses gitu ya menggunakan average methods. Nanti soalnya kalau ujian sama responsi soalnya seperti ini ya, ini English ya. Jadi nggak perlu kalian terjemahkan semua, tapi diambil keyword-keywordnya aja. Ya, oh ini kayak gini langsung. Oh ini berarti PT ini dia menggunakan apa nih? With average assumption, cash flow assumption. Oh berarti menggunakan average method. Terus dia minta apa nih? Oh, ada dua departemen, ini di sini dijelaskan proses in each two processing department cutting and assembly. Ada dua departemen di sini. Oh, di sini sudah dijelaskan nih departemen cutting-nya, ini departemen assembly-nya seperti itu. Nah, ini informasi yang diberikan dari Karimun Jawa Manufacturing. Ya, di sini dia menjelaskan bahwa ada dua departemen cutting dan departemen assembly. Saya jelaskan yang departemen cutting dulu ya teman-teman, fokus di kolom yang ini dulu, departemen cutting. Karimun Jawa menjelaskan bahwa di departemen cutting, unit in beginning inventory itu ada 50. Unit in beginning inventory itu permulaan awalnya gitu ya. Yang sudah ada di departemen cutting itu ada 50 unit. Terus unit started-nya in process ya, dimulainya itu ada 100 unit. Berarti untuk beginning inventory dan started ini merupakan inputnya di departemen cutting. Inputnya ada dua ini, 50 sama 100. Berarti totalnya berapa inputnya? 150. Nah, terus setelah dia melakukan proses produksi, unit transfer from cutting to assembly in this period itu 125. Artinya, departemen cutting itu melakukan proses produksi. Awalnya 50, terus dia mulai lagi, dia beli lagi 100, berarti kan 150 itu. 150 dia proses produksi. Proses produksi sudah bentuk dalam barang dalam proses atau work in process, karena belum utuh jadi finish good ya, dia transfer, tapi transfernya hanya sebanyak 125 ini dia transfer ke assembly, artinya di sini nanti assembly ada tambahan 125 unit karena dapat transferan dari departemen apa? Cutting. Nah terus ending inventory-nya di departemen
cutting berarti tinggal berapa? Oh, kalau tadi inputnya 50 tambah 100, 150, terus dia transfer 125, dia pindahkan ke assembly 125, berarti ending inventory-nya berapa? 25. 25. Dari mana? 150 dikurangi 125. Jadi nanti kalau di soal ini unit ending-nya ini ditutupi atau dikasih tanda tanya, kalian bisa ngitung sendiri caranya. Dari mana tadi ending inventory-nya? Dari beginning investor Inventory. ditambah proses, Siapa itu? Ditambah proses, terus? terus dikurangi sama cutting, Dikurangi cutting. Cutting itu departemen loh. Dikurangnya yang 150 ini dikurangi 125, hasilnya 25 hasil inventory. inventory. Ya, inventory. Ya, berarti apa? Beginning inventory ditambah dengan starter dikurangi dengan transfer. Ya, beginning inventory ditambah starter dikurangi dengan transfer. Ya, sisanya. Nah, untuk transfer sama ending inventory ini yang disebut dengan output. Ya, nanti kalau disuruh membuat schedule tahu. Nah, antara input dan output ini harus balance, harus sama. Kalau input dan outputnya ini berbeda, berarti ada yang keliru nyatetnya. Ya, itu untuk cutting. Terus di sini dia juga menginformasikan bahwa cost in beginning inventory biaya yang dikeluarkan awalnya itu karena ini cutting ini departemen pertama, berarti cost from processing department ini enggak ada. Tapi kalau dia nanti di departemen kedua, departemen ketiga pasti ada cost from processing inventory. Seperti ini, karena ada biaya dari departemen sebelumnya. Nah, dia menjelaskan cost in beginning inventory-nya untuk materialnya 7.500, untuk labornya 700, untuk factory overhead-nya dia 200. Selain itu, dia juga menginformasikan bahwa ada cost edit-nya. Cost add-nya ya. Ada biaya tambahannya. Biaya tambahannya untuk material $30.000, untuk labornya $2.000, dan untuk factory overhead-nya $18.000. Itu untuk informasi di cutting departemen. Kita lanjutkan di assembly departemen. Di assembly departemen, beginning inventory-nya dia ada berapa? 20 unit. Terus dia starternya berapa di sini? Tambahan assembly-nya. Inputnya assembly. Inputnya assembly ada tambahan enggak? Inputnya assembly ada tambahan ya? Halo? Enggak ada. Bisa dijelaskan? Inputnya ada tambahan enggak? Tadi habis dapat